Pada malam hari ini saya ingin mengangkat tema tentang hidup mulia di bawah Al-Quran. Para jamaah sidang sholat Isya dan tarawih yang berbahagia, beberapa akhir tahun ini kita dihebohkan sebegitu banyaknya populasi di Eropa, Amerika, Asia, bahkan yang terakhir ini Jepang. Banyak populasi yang sekarang ini menjadi mu'alaf. Eropa, Jerman, yang juga United Kingdom, Inggris, London, bahkan London ini sekarang dijuluki sebagai London Kistan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah, wa wallahu alladzi la ilaha illa huwa walal hamdu fil ula wal akhirah walal hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-ayah. Para jamaah sidang sholat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah putus-putusnya melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu agung, yang nikmat itu tidak bisa kita nilai, tidak bisa kita ukur dengan materi. Nikmat yang agung itu adalah nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu para jamaah sidang sholat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari dua nikmat ini kita rawat. Kita rawat sebaik-baiknya, kita daya gunakan dengan sebaik-baiknya di dalam meniti hidup dan kehidupan ini, agar di dalam meniti hidup dan kehidupan ini kita memiliki bekal sanggup menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu kita sudah cukup dengan bekal yang kita lakukan, kita amalkan di dunia ini, bekal amal solih, yang dengan bekal itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa dibimbing di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sidang sholat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini saya ingin mengangkat tema tentang hidup mulia di bawah Al-Quran. Para jamaah sidang sholat Isya dan tarawih yang berbahagia, beberapa akhir tahun ini kita dihebohkan
Sebegitu banyaknya populasi di Eropa, Amerika, Asia, bahkan yang terakhir ini Jepang, banyak populasi yang sekarang ini menjadi mu'alaf. Eropa, Jerman, yang juga United Kingdom, Inggris, London, bahkan London ini sekarang dijuluki sebagai Londonkistan. Karena apa? Karena sekarang di negara-negara Eropa, terutama London, bahkan di istana Birminghamnya itu juga telah didapatkan di pojok dari istana itu dibuatkan sebuah musola. Dan sekarang ini banyak para mu'alaf di Eropa itu banjir, mereka itu sedang banyak yang mereka itu masuk Islam dikarenakan faktor Al-Quran. Apa yang menjadikan dengan mulianya Al-Quran ini manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita teringat ada sebuah kisah, dan kisah ini diabadikan di dalam hadis Sahih Muslim, dan hadis ini sahih, yaitu suatu peristiwa pengangkatan Ibnu Abza rahimahullah ta'ala pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang pada waktu itu gubernur di kota Asfan yang bernama Nafi bin Haris bin Abdul Haris itu sebagai pejabat gubernur di kota Asfan yang hari ini disebut dengan kota Mekah. Pada saat itu Nafi bin Abdul Haris ini adalah seorang pejabat yang akan berakhir masa jabatannya sebagai seorang gubernur. Kita tahu para jamaah sidang sholat isya dan tarawih, posisi gubernur pada waktu adalah posisi yang prestise, posisi yang begitu levelnya itu di bawah khalifah. Tetapi ketika masa jabatan dari sahabat Nafi bin Abdul Harith ini radhiyallahu an itu menjumpai sang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan pada waktu itu sang khalifah bertanya, siapa yang akan menggantikan posisi jabatan gubernur yang engkau akan berakhir dari masa jabatanmu? Lalu pada waktu itu Nafi bin Abdul Haris radhiyallahu anhu ini menjawab, huwa Ibnu Abza, yang akan menggantikan posisi gubernur pada saat itu yang aku jabat dan akan berakhir dalam beberapa hari ini. Aku sudah mempersiapkan kaderku yang bernama Ibnu Abza. Pada saat itu para jamaah, sang khalifah Umar bin Khattab itu kemudian kaget karena nama Ibnu Abza ini tidak terkenal di kalangan para sahabat besar. Khalifah tidak mengenal siapa Ibnu Abza ini. Karena memang di dalam sebuah tarikh Islam, Ibnu Abza ini adalah merupakan seorang tabi'in, seorang ulama yang hidup pada masa sahabat, dan dia belum pernah menjumpai Nabi SAW, sehingga dia termasuk dari kalangan tabi'in. Pada saat itu sang khalifah pertama bertanya, man huwa Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza ini? Lalu kemudian Nafi bin Abdul Haris menjawab, huwa maula min mawalina. Wahai khalifah, Ibnu Abza ini kader yang aku siapkan untuk menggantikan posisiku sebagai gubernur ini adalah budak dari bekas budak kami. Pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah. Yang terlihat dari wajahnya sang khalifah marah besar. Seolah-olah jabatan seorang gubernur ini gak pantas dijabat seorang mantan budak.
Kalau gubernur ini adalah posisi yang prestise, posisi yang memiliki posisi yang semua orang ingin mendapatkan posisi sebagai gubernur. Lalu pada saat itu Nafi bin Abdul Haris radhiyallahu anhu tahu kalau sang khalifah marah begitu. Nafi bin Abdul Haris kemudian menjawab, wahai khalifah, ketahuilah, meskipun Ibnu Abza ini adalah maula min mawalina, huwa mahirun bil Qur'ani wa huwa alimun bil faraid. Ketahuilah wahai khalifah, meskipun Ibnu Abza ini kaderku dari mantan bekas budakku, tapi ketahuilah wahai khalifah, dia itu adalah seorang yang alim dalam urusan Al-Quran. Bukan hanya sekedar dia alim dalam urusan membaca Al-Quran, tetapi dia menguasai ulumul Quran. Dan yang kedua, wahai khalifah, ketahuilah Ibnu Abzah ini selain dia adalah seorang yang alim dalam masalah Al-Quran, dia adalah seorang ulama faqih dalam urusan ilmu faraid, ilmu waris, yang hampir semua di antara kita belum tentu menguasai ilmu faraid ini, ilmu waris. Lalu sang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu mendapat jawaban dari Nafi bin Abdul Haris radhiyallahu anhu, lalu sang khalifah tersenyum bangga karena kedudukan yang akan menggantikan posisi gubernur Nafi ini adalah seorang kader yang alim terhadap Al-Quran, dan dia juga orang yang faqih dalam ilmu fikih, dalam urusan ilmu faraid. Maka pada saat itu sang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha yarfa'u bihada kitab aqwaman wa yadau bihi akharina. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketahuilah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat satu kaum karena sebab Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan suatu kaum, suatu bangsa karena sebab Al-Quran, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita teringat beberapa tahun yang lalu ada seorang tahfidz kecil, masih usia 7 tahun, tapi dia menghafal 30 juz Al-Quran di bawah pendidikan orang tuanya. Dan apa yang Allah Ta'ala muliakan kepada bocah kecil itu, kalau tidak salah namanya Musa, yang dia tahfidz 30 juz, Allah Ta'ala muliakan karena asbab seorang anak yang hidupnya selalu dengan Al-Quran. Allah Ta'ala muliakan apa yang Allah Ta'ala muliakan bagi anak tersebut. Bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya. Apa yang Allah Ta'ala muliakan kepada mereka? Mereka diundang oleh kerajaan Saudi untuk melaksanakan haji secara gratis. Dan tidak itu saja, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang bocah kecil ini dibawa keliling dunia untuk menghadiri acara lomba-lomba tahfidz yang kita hari ini aja belum tentu mengetahui mana daerah Abu Dhabi, mana Yaman, mana belum tentu kita tahu. Tetapi sang bocah kecil ini sudah tahu keliling dunia dengan sebab dia tahfidz Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadza kitabi aqwam. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat, akan memuliakan orang-orang dengan sebab Al-Quran, dengan sebab dia senantiasa hidup dengan Al-Quran.
Maka sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadau bihi akharina, maka barang siapa yang mereka jauh dari Al-Quran, dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, wa yadau bihi akharina, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menghina-hinakan baik itu satu kaum, satu bangsa, seseorang yang dia kemudian jauh daripada petunjuk Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka korelasi di bulan Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang dimana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan sebagai Al-Furqan, maka menjadi hal yang wajib bagi kita ketika kita memasuki bulan Ramadan. Fa'akrimhu, wajib bagi kita untuk memuliakan Al-Quran, agar Allah Ta'ala akan memuliakan kita dengan sebab kita senantiasa memuliakan Al-Quran. Demikian juga para jamaah sidang sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, umat-umat terdahulu Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat-umat terdahulu karena sebab Al-Quran. Bagaimana dengan perang Qadisiyah, perang di mana kaum muslimin berhadapan dengan kaum Persia? Allah Ta'ala menangkan. Ini sebuah perang yang hebat, perang yang berhari-hari. Bahkan tarikh Islam menyebutkan perang Qadisiyah itu terjadi selama 7 hari berturut-turut dengan pasukan yang tidak seimbang. Pasukan kaum muslimin pada waktu itu sekitar 3.000 berhadapan dengan kaum Persia 12.000 dengan lengkap persenjataan yang begitu hebat. Tetapi Allah Ta'ala memberikan kemenangan kaum muslimin di bawah pimpinan Sa'ad bin Abdul Waqqas radhiyallahu anhu, dimenangkan karena sebab Al-Quran. Maka para jamaah sidang sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka marilah di bulan Ramadan yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijumpai oleh para sahabat ketika bulan Ramadan, fayudarisunahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas untuk tadarus di bulan Ramadan, bukan hanya sekedar tadarus. Maka mari Al-Quran 30 juz itu bukan hanya sekedar dilafadzkan. Tidak mengapa kita melafadzkan Al-Quran, tidak ada salahnya. Tetapi alangkah baiknya Al-Quran yang 30 juz itu kita kaji, kita tadaburi makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan kita mengambil faedah dari Al-Quran itu, agar Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita karena sebab kita senantiasa hidup bersama Al-Quran. Maka dari itu para jamaah sidang sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadikanlah Ramadan ini sebagai momen yang terpenting di dalam hidup dan kehidupan kita, untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran, untuk senantiasa mengkaji ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan, kejayaan sebagaimana umat-umat terdahulu disebabkan dengan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini menambah wawasan pengetahuan kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi kita kaum muslimin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.